Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Zikri Ramadhani dari IKM 10 semester 3. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang alga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biomedik 3. Alga. Alga adalah sekumpulan organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Ciri-ciri alga merupakan organisme eukariotik. Tubuhnya tersusun dari banyak sel. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Struktur tubuhnya berupa talus, yaitu suatu struktur yang belum dapat dibedakan dengan jenis antara akar, batang, dan daun. Memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Selain klorofil, alga juga memiliki pigmen lain seperti vicocyanin, phycoerythrin, ficosantin, xanthofil, dan karotena. Tubuh alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tubuhnya berupa talus sehingga dimasukkan ke dalam golongan Talophyta. Reproduksi secara vegetatif maupun generatif. Habitat di perairan, tempat lembab, ada yang menempel pada batuan, tanah, lumpur, pasir, menempel pada tumbuhan sebagai epifitik, dan menempel pada tubuh hewan epizoik. Struktur tubuh alga. Secara anatomi sel, alga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan organel inti sel seperti gambar di samping. Sel alga memiliki struktur mirip sel tumbuhan, yaitu bersifat eukariotik serta memiliki dinding sel dan kloroplas. Dinding sel alga ada yang mengandung selulosa, hemiselulosa, silika, kalsium karbonat, polisakarida, pektin, algin, agar, dan karagenan. Bahan-bahan tersebut membentuk gel sehingga ganggang terasa berlendir atau seperti karat. Alga jenis Euglena tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki pelikel yang lentur untuk menyokong membran sel. Bentuk kloroplas pada sel alga bervariasi, antara lain berbentuk bulat, jala, spiral, cakram, bintang, seperti mangkuk, dan seperti pita. Di dalam kloroplas, sel terdapat ribosom, DNA, perinoid, dan klorofil. Jenis klorofil antara lain klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D, yang semuanya berfungsi untuk fotosintesis. Selain klorofil, alga juga memiliki tambahan pigmen fotosintetik lainnya, yaitu karoten, xanthofil, phycoerythrin, vicocyanin, fucosantin. Campuran antara warna hijau klorofil dengan beberapa pigmen lainnya membuat ganggang tampak berwarna-warni. Reproduksi alga. Alga berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, atau pembentukan zoospora. Pembelahan biner adalah pembelahan alga menjadi 2 bagian yang sama. Fragmentasi merupakan bentuk reproduksi dengan cara pemutusan bagian badan menjadi beberapa bagian. Zoospora merupakan sel tunggal yang diselubungi oleh selaput dan dapat bergerak atau berenang bebas dengan menggunakan 1 atau lebih flagella. Setiap zoospora merupakan calon individu baru. Reproduksi alga dapat dilihat dalam gambar yang saya cantumkan. Perkembangbiakan generatif dapat terjadi dengan cara isogami, yaitu perkembangbiakan secara kawin antara sel kelamin jantan dan betina dengan bentuk dan ukuran yang identik sehingga gamet keduanya sulit dibedakan. Anisogami, yaitu perkembangbiakan secara kawin antara sel kelamin jantan dan betina yang bentuknya sama tapi dapat dibedakan ukurannya. Sel kelamin jantan memiliki ukuran yang lebih kecil dari sel kelamin betina. Oogami, yaitu perkembangbiakan secara kawin antara gamet jantan yang dihasilkan oleh gamet angium jantan dan gamet betina yang dihasilkan gametangium betina atau antara 2 organisme yang berbeda jenis kelaminnya. Reproduksi aseksual dan seksual pada alga hijau terdapat pada gambar yang tertera.
Dasar klasifikasi alga. Pigmen dalam artian susunan kimianya, produk makanan cadangan, flagel, dinding sel, organisasi sel yang setiap sel punya perangkat sel bervariasi. Struktur sel, ada atau tidaknya inti, sejarah hidup reproduksinya. Dasar klasifikasi alga. Yang pertama, alga biru atau Cyanophyta, mengandung pigmen dominan vicocyanin. Yang kedua, alga hijau, Chlorophyta, mengandung pigmen dominan klorofil. Yang ketiga, alga merah atau Rhodophyta, pigmen dominan berupa phycoerythrin. Yang keempat, alga coklat atau Pheophyta, pigmen dominan vicocyantin. Yang kelima, alga emas atau Chrysophyta, pigmen dominan adalah karotin dan xanthofil. Yang keenam, Bacillariophyta, diatom. Euglenophita, Euglena. Pterophyta, dinoflagellata. Alga yang hidup melayang-layang di permukaan air disebut neoston. Sedangkan yang hidup di dasar perairan disebut bersifat bentik. Alga yang bersifat bentik digolongkan menjadi epilitik, hidup di atas batu. Epipalik, melekat pada lumpur atau pasir. Epifitik, melekat pada tanaman. Epizoik, melekat pada hewan. Berdasarkan habitatnya di perairan, alga dibedakan atas alga subaria, yaitu alga yang hidup di daerah permukaan. Alga intertidal, yaitu alga yang secara periodik muncul di permukaan karena naik turunnya air akibat pasang surut. Alga sublitoral, yaitu alga yang hidup di bawah permukaan air. Alga edaphic, yaitu alga yang hidup di dalam tanah. Ekologi alga. Habitat alga dapat berada di permukaan atau dalam perairan maupun daratan yang terkena sinar matahari, tetapi kebanyakan di perairan. Alga terestrial dapat hidup di permukaan tanah, batang, kayu, dan lain-lain. Alga darat dapat bersimbiose dengan jamur dan membentuk lumut kerak lisenes. Pada lisenes, alga bertindak sebagai phycobion. Manfaat alga. Yang pertama, ganggang merupakan plankton sebagai makanan ikan. Yang kedua, agar-agar sebagai bahan makanan, kosmetik, dan farmasi dari anggota Rhodophyta, yaitu Echema gracilaria gelidium. Yang ketiga, asam alginat sebagai bahan es krim, cat, kosmetik, dan tekstil. Bahan ini diekstraksi dari anggota Pheophyta, yaitu Laminaria. Yang keempat, bahan makanan sebagai protein sel tunggal PST dari anggota Chlorophyta, yaitu Chlorella. Cyanophyta, ganggang biru. Ganggang hijau biru Cyanophyta adalah salah satunya ganggang yang tergolong dalam kingdom Monera divisio Cyanopacea. Dimasukkan dalam kingdom Monera karena struktur selnya mirip dengan struktur sel bakteri, yaitu bersifat prokariotik. Inti selnya tidak diselubungi membran. Ciri-ciri ganggang biru. Bersifat prokariotik, inti selnya tidak diselubungi membran. Bentuk ganggang ini bisa uniseluler, koloni, atau filamen. Contoh, memiliki pigmen klorofil, karotenoid, serta pigmen phycobilin yang terdiri dari vicocyanin dan phycoerythrin. Gabungan pigmen-pigmen ini membuat warnanya hijau kebiruan. Bersifat autotrof, dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selulosa, dan mempunyai selaput berlendir. Ganggang ini merupakan disebut makhluk hidup perintis karena dapat hidup di tempat-tempat makhluk hidup lain tidak dapat hidup. Ganggang hijau biru yang berbentuk filamen dapat juga membentuk spora berdinding tebal yang resisten terhadap panas dan pengeringan dan dapat memfiksasi mengikat nitrogen, yaitu heterokis. Selain heterokis, ada juga bagian spora yang membesar berisi cadangan makanan yang disebut akinet. Klasifikasi ganggang biru. Divisio Cyanopacea dibedakan dalam 3 ordo berdasarkan bisa tidaknya membentuk spora, yaitu
ordo Crococales, K. mesipanales, hormogonales. Ordo Crococales berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora. Warna biru kehijau-hijauan, umumnya alga ini membentuk selaput lendir pada cadas atau tembok yang basah. Setelah pembelahan sel-sel tetap bergandengan dengan perantaraan lendir tadi, dengan demikian terbentuk kelompok-kelompok atau koloni. Contoh spesies dari ordo Crococales: Crococcus, organisme uniseluler atau berkelompok dalam bentuk agregat dari 2 atau 4 sel. Hasil pembelahan sel dari Crococcus berbentuk setengah bola. Gleyocapsa berbentuk bulat memanjang dan dikelilingi oleh membran dengan beberapa generasi sel yang terdapat di dalamnya. Membran kadang-kadang ada yang berpigmen. Gleyocapsa terdapat pada batuan yang lembab atau air. Ordo K. mesipanales, alga bersel tunggal atau merupakan koloni berbentuk benang yang mempunyai spora. Benang-benang itu dapat putus-putus, merupakan hormogonium yang dapat merayap dan merupakan koloni baru. Prosesnya disebut fragmentasi. Ordo hormogonales, sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi suatu membran. Benang-benang itu melekat pada substratnya. Tidak bercabang, jarang mempunyai percabangan sejati, lebih sering mempunyai percabangan semu. Benang-benang itu selalu dapat membentuk hormogonium. Contohnya, Oscillatoria, Nostoc, Communin, Anabaena, Spirulina, dan Rivularia. Peranan Cyanophyta, ganggang biru yang menguntungkan. Ganggang biru adalah fitoplankton di ekosistem perairan dan berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Ada sebagian ganggang biru yang dapat menyuburkan tanah karena mampu memfiksasi nitrogen dari udara. Beberapa jenis ganggang biru mulai dikembangkan untuk sumber makanan yang bernilai gizi tinggi. Misalnya, Spirulina maxima yang dimanfaatkan untuk sumber protein yang disebut protein sel tinggi, PST. Ganggang biru yang merugikan. Ada yang mengeluarkan racun. Racun yang larut dalam air dapat meracuni organisme yang meminumnya. Contoh, banyak biri-biri mati setelah minum air telaga di Australia. Ini merupakan sifat merugikan ganggang biru. Sifat merugikan lainnya adalah ganggang ini dapat tumbuh di tembok dan batu sehingga tembok akan mudah lapuk. Misalnya, Microcystis aeruginosa, Anabaena, Flasague, dan Apizonemon sp. Chlorophyta, ganggang hijau. Chlorophyta berasal dari bahasa Yunani dari kata chloros, yaitu hijau. Chlorophyta adalah ganggang yang berwarna hijau dengan pigmen dominan klorofil A dan klorofil B, serta pigmen tambahan karoten dan xanthofil. Klorofil B adalah jenis klorofil yang terdapat di tumbuhan dan tidak dimiliki oleh ganggang lain, kecuali Chlorophyta dan Eulinophyta. Chlorophyta memiliki dinding sel dari selulosa. Cadangan makanannya disimpan dalam bentuk amilum, minyak, dan protein. Ciri-cirinya: berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan klorofil A dan klorofil B, serta pigmen tambahan karoten dan xanthofil. Bersifat uniseluler atau berkoloni dan multiseluler. Chlorophyta uniseluler merupakan flagela yang bergerak aktif. Chlorophyta multiseluler berbentuk benang lembaran atau seperti tumbuhan tingkat tinggi. Umumnya hidup secara fotoautotrof di air tawar. Bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara seksual, dengan membelah diri, menghasilkan zoospora dan fragmentasi, sedangkan reproduksi secara aseksual adalah dengan konjugasi dan peleburan gamet jantan dengan gamet betina. Sebagian jenis hidup di laut sebagai fitoplankton. Hidup di tanah yang lembab, salju, tembok basah, atau menempel di tubuh tumbuhan atau hewan. Hidup bersimbiosis mutualisme dengan organisme eukariotik. Adapun contoh-contohnya yaitu chlorella,
bersel satu, bentuk bulat, kloroplast menyerupai mangkuk atau lonceng, hidup di air tawar, laut, payau, darat. Pembiakan vegetatif dengan pembelahan sel. Ulia terdapat di dasar pantai berbatu, berupa lembaran yang disebut selada air dan dapat dimakan. Spirogyra berbentuk benang, silindris, hidup di kolam, sawah, atau perairan yang airnya tidak deras. Reproduksi vegetatif dengan fragmentasi. Generatif dengan konjugasi. Chlamydomonas berbentuk bulat telur dengan 2 flagellum, 1 vakuola dan 1 nukleus. Bereproduksi dilakukan membelah diri dan konjugasi. Euglena juga dikelompokkan ke dalam protozoa karena selain mempunyai klorofil juga dapat berpindah tempat. Hydrodiction ditemukan di air tawar dan koloninya berbentuk jala. Reproduksi vegetatif dengan fragmentasi. Odogonium biasanya melekat pada tanaman air, rumah siput, dan lain-lain. Kara bentuknya seperti tumbuhan tingkat tinggi, terdapat di air tawar, batang berruas-ruas, dan tiap ruas bercabang kecil. Contoh tumbuhan alga hijau. Ulva, Halimeda, Cytomorpha. Seperti di gambar. Anda bisa melihat di gambar yang tertera. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika Anda menyukai video saya, mohon di-like, share, and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.